saya Novi dari 12IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terakhir saya tentang sistem urin. Sistem urin merupakan suatu organ sistem yang memproduksi urin yang mengeluarkan dari tubuh. Adapun manfaat dari sistem urin seperti pertama, mengeluarkan sisa zat metabolisme, kedua, mempertahankan keseimbangan air dan garam, ketiga, mempertahankan keseimbangan asam dan basa, dan keempat, sekresi hormon. Dan adapun organ-organ yang mendukung sistem urin seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Ginjal sendiri berbentuk seperti kacang merah dan terdapat sepasang ginjal pada manusia. Sedangkan ureter merupakan saluran penghubung antara ginjal dan juga kandung kemih. Panjang ureter sekitar 25 mm dan diameternya sekitar 5 mm. Sedangkan kandung kemih merupakan tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ginjal memiliki beberapa bagian utama seperti korteks, medula, pelvis senalis, dan juga nefron. Pada ginjal, nefron terdiri sekitar 1,2 juta nefron. Sama seperti ginjal tadi, nefron pun memiliki beberapa bagian penting seperti glomerulus atau kapsula Bowman, lalu tubulus proksimal, tubulus distal, dan yang terakhir lengkung Henle, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Pertama, darah dibawa ke ginjal melalui arteri renalis dan melalui percabangan arteriol aferen. Setelah darah mencapai ginjal atau lebih tepatnya glomerulus, tekanan darah yang tinggi mengakibatkan air, glukosa, asam amino, urea, garam, dan juga ion terdorong secara pasif ke kapsula Bowman. Dan lalu sel darah dan juga plasma protein tadi tetap berada di glomerulus dan akan dikembalikan ke peredaran darah melalui arteriol aferen dan juga vena renalis. Jadi di sini yang dihasilkan adalah vitral glomerulus atau urin primer. Nah, urin primer ini pun akan pergi menuju TKP atau tubulus contortus proximal, di mana di sini akan terjadi reabsorpsi air, glukosa, garam, asam amino, urea, dan juga ion tadi. Dan di sini juga akan terjadi di sini juga akan terjadi sekresi amonia, racun, dan sisa-sisa metabolisme obat. Urin primer tadi pun akan bergerak ke lengkung Henle, di mana pertama-tama urin akan melewati lengkungan yang menurun atau descendant, dan di sini pun akan terjadi reabsorpsi air dengan cara osmosis. Lalu selanjutnya urin primer tadi akan melewati lengkungan yang menaik atau ascendant, dan di sini pun dia akan terjadi reabsorpsi garam dengan cara difusi maksudnya. Lalu setelah itu urin primer pun akan berubah menjadi urin sekunder. Nah, urin sekunder ini akan pergi ke TKD atau tubulus contortus distal, dan di sini akan terjadi augmentasi atau sekresi, di mana yang disekresikan adalah ion K dan juga ion K dan juga H+. Di sini pun akan terjadi reabsorpsi ion Na+ dan air yang dibantu dengan hormon ADH. Oke. Lalu selanjutnya urin sekunder tadi pun akan bergerak ke tubulus collectivus, di mana di tubulus collectivus ini urin sekunder ini akan berubah menjadi urin yang sesungguhnya. Dan di sini pun akan tetap terjadi reabsorpsi ion Na+ dan air tadi ya, namun tidak bersifat wajib atau fakultatif. Lalu ke tahap yang terakhir, urin yang sesungguhnya tadi pun akan ditaruh sementara di pelvis ginjal sebelum dibawa ke kandung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, jadi tadi adalah proses pembuatan
Oh, jadi tadi adalah sistem urin, proses pembuatan urin. Lalu setelah ini saya akan menyebutkan bagian-bagian penting dari sistem urin. Ini ginjal, sedangkan ini ureter, dan ini kandung kemih, ini uretra. Lalu selanjutnya sini ini adalah yang merah ini adalah glomerulus, dan yang krem ini adalah kapsula Bowman, dan yang ini adalah tubulus proximal, yang ini lengkung Henle, yang ini tubulus distal, dan yang terakhir ini adalah tubulus collectivus.